Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membuktikan mengenai teorema 3.2.3, di mana teorema 3.2.3 tersebut ada dua. Yang pertama, misalkan X besar sama dengan Xn dan Y sama dengan Yn, masing-masing adalah barisan bilangan real dan berturut-turut konvergen ke X dan Y. Dan misalkan C elemen R, maka barisan-barisan X besar ditambah Y besar, X besar dikurang Y besar, X besar dikali Y besar, dan C dikali X berturut-turut konvergen ke X tambah Y kecil, X kurang Y, X kali Y, dan CX. Dan teorema 3.2.3 yang kedua yaitu berbunyi, jika X besar sama dengan Xn konvergen ke X kecil dan Z sama dengan Zn, barisan bilangan real yang tidak nol, konvergen ke Z. Dan jika Z tidak sama dengan 0, maka barisan hasil bagi dari X per Z besar akan konvergen ke X per Z kecil. Oke, langsung saja kita akan membuktikan teorema 3.2.3 yang pertama, yaitu yang A. Pembuktian untuk yang A, tadi kita misalkan jika X besar itu sama dengan Xn. Jadi, kita tulis jika X besar sama dengan atau merupakan Xn, masing-masing adalah barisan bilangan real. Jadi, X besar sama dengan Xn ini merupakan barisan bilangan real dan konvergen terhadap X kecil. Jadi, X sama dengan Xn akan konvergen ke X kecil. Begitu juga dengan si Y besar. Y sama dengan Yn konvergen ke Y. Di mana dapat kita lihat bahwa C merupakan elemen dari bilangan real. C elemen dari bilangan real atau C elemen R. Maka barisan-barisan X ditambah Y, yang pertama kita tuliskan. Yang pertama, X ditambah Y berturut-turut akan konvergen ke X ditambah Y kecil. X ditambah Y. Yang kedua, yaitu jika X dikurang Y, maka akan konvergen ke X kurang Y. Begitu juga yang ketiga, jika X dikali Y akan konvergen ke X kali Y. Dan CX yang keempat, CX akan konvergen ke CX. Jadi di teorema A ini kita akan membuktikan apakah jika X besar ditambah Y besar tersebut akan konvergen terhadap X ditambah Y kecil. Begitu juga dengan pengurangan, perkalian, dan si C. Dengan syarat X besar sama dengan Xn merupakan atau konvergen ke si X. Begitu juga di 2.3 yang A, yang pertama kita akan membuktikan bahwa X besar ditambah kurang Y besar akan konvergen ke X tambah kurang Y kecil. Kita akan membuktikan dua pernyataan berikut. Seperti yang telah kita ketahui tadi di teorema 3.2.3 disebutkan bahwa si X besar atau merupakan Xn, si Xn ini adalah merupakan barisan bilangan real. Dan tentunya si X kecil ini juga merupakan elemen dari bilangan real. Sehingga dari pernyataan berikut dengan menggunakan definisi 3.1.3, kita misalkan kita ambil sembarang epsilon lebih besar dari 0 jika n lebih besar daripada k epsilon. Tentunya akan kita peroleh xn dikurang x lebih kecil dari epsilon. Nah, ini merupakan ini merupakan definisi dari si 3.1.3. Nah, karena kita akan menggunakan dua variabel yaitu x dan si y, jadi kita akan menggunakan definisi 3.1.4, yaitu lanjutan dari 3.1.4. Dimana jika kita ambil sembarang epsilon lebih besar dari 0, n lebih besar sama dengan K1, maka akan kita peroleh bahwa nilai mutlak dari xn dikurang x lebih kecil dari epsilon per 2. Begitu juga untuk si y. Jika epsilon, kita ambil sembarang epsilon lebih besar dari 0, di mana n lebih besar sama dengan K2, maka nilai mutlak dari si yn dikurang y lebih kecil dari epsilon per 2. Dua hal pernyataan tersebut kita ambil dari teorema 3.1.4. Selanjutnya, dengan menggunakan teorema ketaksamaan segitiga atau teorema
2.2.3, maka akan kita peroleh bahwa xn dikurang x ditambah yn kurang y. Dari teorema 2.2.3 kita akan mendapatkan nilai mutlak dari xn dikurang x ditambah dengan yn dikurang y. Maka lebih kecil dari, kita akan kembali menggunakan definisi 3.1.3, maka dia akan lebih kecil tentunya dari nilai mutlak xn kurang x. Tadi kita ketahui bahwa epsilon per 2, maka tulis epsilon per 2 ditambah dengan nilai mutlak yn dikurang y, yaitu bernilai, maka tulis ditambah epsilon per 2. Selanjutnya berarti kita jumlahkan nilai dari epsilon per 2 ditambah epsilon per 2, tentulah hasilnya sama dengan epsilon. Maka hal tersebut akan sama dengan definisi ke 3.1.3. Karena berlaku untuk sembarang epsilon lebih besar 0, maka xn ditambah yn maka akan konvergen ke x ditambah y. Maka untuk pernyataan yang pertama bahwa x atau tambah kurang y akan konvergen ke x tambah kurang y, maka hal tersebut terbukti. Baiklah, untuk yang kedua kita akan membuktikan apakah x dikali y tersebut konvergen terhadap x kali y kecil. Kita akan membuktikan yang ini. Yang kedua masih sama dengan pembuktian untuk yang pertama, kita akan menggunakan definisi 3.1.3 dan definisi 3.1.4. Kita akan menggunakan yang kedua, yaitu x dikali y apakah konvergen terhadap x kali y, dengan menggunakan definisi 3.1.3 dan definisi 3.1.4. Kita akan ambil sembarang epsilon lebih besar 0 dengan n lebih besar sama dengan k1. Maka berlaku nilai mutlak dari xn yn dikurang xy lebih kecil epsilon. Hal tersebut didapat dari definisi 3.1.3 dan 3.1.4. Maka nilai mutlak dari xn yn dikurang xy, hal tersebut sama dengan pernyataan seperti ini. Ini akan sama, kita tulis xn yn kurang xn y ditambah xn y kurang xy. Jika kita lihat dari kedua persamaan berikut, akan sama xn yn dikurang xy itu akan sama nilainya dengan xn kurang xny ditambah xny kurang xy, karena xny ditambah xny itu habis, makanya tinggal xny dikurang xy lebih kecil sama dengan xn yn. Kita akan membagi menjadi dua nilai mutlak, maka xn yn dikurang xny ditambah xny kurang xy lebih kecil dari, hal tersebut sama dengan jika kita akan mengeluarkan si xn, nilai mutlak dari xn dikali nilai mutlak dari yn dikurang y. Kita mengeluarkan si xn ditambah, untuk yang nilai mutlak yang kedua kita akan mengeluarkan si y, maka nilai mutlak dari y dikali nilai mutlak dari xn dikurang x. Karena tadi karena tadi x besar atau sama dengan xn konvergen terhadap si x, maka si xn ini tentulah dia terbatas. Dari definisi 3.2.1 kita ketahui jika si xn tersebut terbatas, maka akibatnya m dia lebih besar dari si 0. Sedemikian sehingga kita dapat bahwa si xn ini tentulah lebih kecil daripada si m, karena m ini merupakan batas dari si xn tadi, karena si xn merupakan terbatas. Dari teorema 3.22 kita ambil sembarang epsilon lebih besar dari 0. Karena si xn konvergen terhadap x, maka terdapat k1 elemen n. Sedemikian sehingga untuk setiap n lebih besar sama dengan k1, maka akan berlaku nilai mutlak dari si xn dikurang x lebih kecil dari epsilon per 2m. Karena tadi si xn merupakan terbatas, di mana m tersebut merupakan batas dari si xn.
Begitu juga dengan si nilai mutlak dari si Y. Maka berlaku YN dikurang Y pastilah lebih kecil dari epsilon per 2M. Dengan menggunakan ketaksamaan segitiga atau teorema 2.2.3, maka akan kita dapat bahwa xn dikurang xy, nah ini xnyn dikurang xy lebih kecil sama dengan ini dia untuk yang ini. Nah, kalau lebih kecil sama dengan nilai mutlak dari si xn dikali dengan yn dikurang y ditambah nilai mutlak dari si y, nilai mutlak dari yn kurang x, maka lebih kecil dari, untuk si xn tadi dia xn dikatakan bahwa lebih kecil daripada si m, maka xn nilai mutlak dari si xn merupakan m, dan yn dikurang y epsilon per 2m ditambah dengan si y m dikali dengan epsilon per 2m. Tentulah sama dengan, nah ini m-nya sudah hilang, tinggal epsilon per 2 ditambah epsilon per 2 akan menghasilkan epsilon. Maka untuk pembuktian yang x kali y konvergen ke xy itu merupakan benar, maka pernyataan tersebut terbukti. 2.3 yang A, yang bagian keempat, kita akan membuktikan bahwa Cx konvergen terhadap Cx. Masih menggunakan definisi yang pertama, pembuktian 1 maupun pembuktian yang kedua, yaitu definisi 3.1.3 dan definisi 3.1.4. Masih kita ambil sembarang epsilon lebih besar dari 0, karena xn konvergen terhadap x, maka terdapat k elemen n untuk setiap n lebih besar dari si k, maka berlaku xn dikurang x lebih besar daripada epsilon per 2. Hal tersebut berlaku karena definisi 3.1 dan definisi 3.1.4. Masih menggunakan teorema ketaksamaan segitiga, yaitu teorema 2.2.3, di mana Cxn dikurang x sama dengan nilai mutlak dari Cxn dikurang xn ditambah xn kurang x. Dua pernyataan berikut merupakan pernyataan yang sama seperti pembuktian yang kedua tadi, yaitu kita misalkan bahwa min xn ditambah xn itu adalah 1, maka lebih kecil sama dengan Cxn dikurang xn. Ini kita masih sama seperti menggunakan yang teorema yang kedua, pembuktian teorema 3.2.3a yang kedua tadi, ditambah nilai mutlak dari xn dikurang x, maka lebih kecil daripada sini yang bisa dikeluarkan, yaitu nilai mutlak dari si xn dikali nilai mutlak dari c dikurang 1 ditambah dengan xn kurang x. Masih sama seperti pembuktian yang sebelumnya, karena xn merupakan konvergen terhadap si x, maka tentulah si xn ini terbatas. Akibatnya m lebih besar dari 0, sehingga xn pastilah lebih kecil daripada si m untuk semua n elemen n. Maka diperoleh Cxn kurang x lebih kecil daripada, kita tuliskan kembali yang ini, nilai mutlak dari xn c kurang 1 ditambah nilai mutlak dari xn kurang x lebih kecil dari si xn m, dan nilai untuk c kurang 1 kita, yaitu epsilon per 2m ditambah xn kurang x itu bernilai epsilon per 2, maka sama dengan epsilon per 2 ditambah epsilon per 2 sama dengan epsilon. Maka terbukti bahwa nilai mutlak dari Cxn dikurang x itu lebih kecil daripada epsilon, maka terbukti bahwa Cx konvergen terhadap si Cx, maka pernyataan tersebut terbukti. Lanjut saja, kita akan membuktikan teorema 3.2.3 yang bagian kedua, yaitu yang bagian yang B. Maka dapat kita ketahui pembuktian untuk yang kedua ini,
B, jika X sama dengan XN dikatakan konvergen terhadap si X, begitu juga dengan si Z sama dengan ZN konvergen ke si Z, di mana dapat kita lihat bahwa Z tidak sama dengan 0. Z tidak sama dengan 0. Untuk semua N merupakan elemen N. Maka X per Z atau sama dengan XN per ZN konvergen terhadap si X per Z. Pernyataan ini yang akan kita buktikan kebenarannya. Pembuktian untuk terlebih dahulu kita akan membuktikan apakah 1 per Z sama dengan 1 per Zn itu konvergen terhadap 1 per Z. Untuk langkah yang pertama kita akan membuktikan ini. Kita misalkan, ambil sembarang alfa sama dengan 1 per 2 nilai mutlak dari si Z. Maka pastilah A lebih besar dari 0. Karena lim Zn sama dengan Z, maka terdapat K1 elemen N. Sehingga N lebih besar sama dengan K1 berlaku nilai mutlak dari Zn kurang Z lebih kecil dari alfa. Hal tersebut atau hal ini itu berdasarkan dari definisi 3.1.3 dan definisi 3.1.4. Untuk selanjutnya dengan menggunakan teorema ketaksamaan segitiga atau teorema 2.2.3, maka didapat minus alfa lebih kecil sama dengan minus nilai mutlak dari Zn dikurang Z lebih kecil daripada Zn nilai mutlak Zn dikurang nilai mutlak dari si Z. Untuk N lebih besar dari K1 yang berarti 1 per 2 nilai mutlak dari si Z sama dengan Z nilai mutlak si Z dikurang alfa lebih kecil dari nilai mutlak si Zn untuk N lebih besar dari K1, di mana 1 per nilai mutlak Zn lebih kecil dari 2 per nilai mutlak dari si Z pangkat 2. 2 per nilai mutlak Z untuk N lebih besar sama dengan K1. Hal tersebut berlaku sesuai dengan teorema 2.2.3. Dengan menggunakan teorema 3.2.2, maka diperoleh nilai mutlak dari 1 per Zn dikurang 1 per Z sama dengan Z dikurang Zn per Zn kali Z sama dengan 1 per Zn dikali Z nilai mutlak Zn dikali Z dikali nilai mutlak dari Z dikurang Zn lebih kecil sama dengan 2 per nilai mutlak Z pangkat 2 nilai mutlak dari Z dikurang Zn untuk N lebih besar dari K1. Hal tersebut tentulah diperoleh dari teorema 3.2.3. Selanjutnya dengan menggunakan definisi 3.1.3.1.4, kita kembali ambil sembarang epsilon lebih besar dari 0, maka tentulah kedua merupakan elemen dari si N, sehingga N lebih besar sama dengan K2, maka nilai mutlak dari si Zn dikurang Z lebih kecil 1 per 2 epsilon nilai mutlak dari si Z pangkat 2. Hal tersebut sesuai dengan definisi 3.1.3 dan definisi 3.1.4. Kita akan kembali membuktikan pernyataan ini. Untuk nilai mutlak dari 1 per Zn dikurang 1 per Z itu lebih kecil dari 2 per nilai mutlak dari Z pangkat 2 nilai mutlak dari Z dikurang Zn lebih kecil dari 2 per nilai mutlak dari Z pangkat 2 dikali dengan nilai dari si nilai mutlak Z kurang Zn, yaitu yang ini. Maka dikali dengan 1 per 2 epsilon nilai mutlak dari Z
pangkat 2. Maka akan kita hasilkan ini habis, maka tinggal si epsilon. Maka terbukti untuk limit 1 per Zn itu konvergen terhadap 1 per si Z. Selanjutnya kita akan membuktikan bahwa X per Z atau Xn per Zn itu konvergen terhadap si X per si Z. Dengan menggunakan teorema titik 3.2.3 pada pembuktian yang ketiga tadi yang sebelumnya telah saya jelaskan, kita mengambil Y sebagai ambil Y sebagai barisan 1 per Zn. Maka X dikali Y sama dengan Xn per Zn, di mana X dikali 1 per Z. Seperti yang tadi kita misalkan X kali Y, di mana X dikali Y tersebut sudah kita misalkan dengan sebagai barisan dari 1 per si Zn, maka 1 per Zn atau sama dengan X dikali 1 per Z atau sama dengan X per Z. Maka tentulah Xn per Zn tersebut konvergen terhadap si X per si Z. Maka pernyataan berikut terbukti.